Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kembali kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami pagi mengucap syukur. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami. Kami mau beribadah, kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau dengar firman-Mu. Dan Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Beri kuasa pada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada hari ini adalah penciptaan ulang. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 9. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat keenam, setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat ketujuh, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuhkan dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat ke-8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat ke-9. Ada yang berkata, benar dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Saudara kasih Tuhan, setiap orang punya area kebutaan. Sesuatu yang tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita kendalikan atau kita ubah. Orang yang buta sejak lahir di dalam Injil Yohanes pasal 9 tidak pernah dia melihat terang. Karena di dalam matanya tidak ada biji mata. Namun Tuhan menjadikan panggung kemuliaan Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita. Kadang Tuhan tidak langsung menyingkirkan penderitaan kita, tetapi menggunakan untuk menunjukkan siapakah dia sebenarnya. Mari kita jabarkan dari ayat ke ayat. Dari ayat 1, Yesus melihat yang tidak terlihat. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Yesus melihat orang yang tidak lihat oleh siapapun. Dunia melewati dia, mungkin jijik atau kasihan. Tetapi Yesus berhenti melihat dia. Nah saudara kasih Tuhan, kadang-kadang dunia melihat
sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang nyata. Tapi Tuhan selalu melihat sesuatu yang lain daripada yang lain. Orang tidak melihat, Tuhan melihat. Jika saudara dalam penderitaan, saudara pada saat ini lonely, pada saat ini punya kesulitan, ingat Tuhan melihat saudara. Dunia tidak melihat saudara, tapi Tuhan melihat saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan berikan contoh di Alkitab. Sama seperti waktu Yesus melihat Zakius yang di atas pohon. Banyak orang mencomot Zakius sebagai orang berdosa. Tapi Yesus memandang dia dengan kasih dan berkata, Zakius, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakius pendek. Dia ingin melihat Yesus. Maka dia berusaha manjat pohon ara. Orang begitu banyak bergumul. Tapi Yesus bisa melihat Zakius. Yesus selalu melihat yang tidak dianggap oleh orang dunia. Saya akan beri contoh kehidupan. Mungkin ada seseorang di gereja kita adalah pemulung, orang cacat, atau anak yang muda yang tersesat, yang diabaikan oleh orang tuanya, diabaikan oleh teman-temannya. Tetapi Yesus tetap melihat mereka dengan mata, dengan kasih. Kadang Tuhan mengajar kita untuk melihat orang seperti Yesus melihat. Bukan dengan mata manusia, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah saudara, dari ayat kedua, muridnya bertanya tentang dosa. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Murid-murid menganggap penderitaan selalu akibat dosa. Tapi ini adalah pemandangan salah yang sering kali muncul dalam kehidupan kita. Orang menderita selalu menganggap Tuhan menghukumnya. Nah saudara kasih Tuhan, saya akan berikan contoh di dalam Alkitab. Di kitab Ayub, teman-teman Ayub juga berpikir yang sama. Pasti engkau berdosa Ayub sebab engkau menderita. Padahal Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub tidak berdosa, melainkan ujian iman untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat Ayub, orang hidup saleh, orang hidup yang taat pada Tuhan, dan orang takut akan Tuhan. Dan sekejap semua habis. Bahkan sampai dia mengalami borokan dari kepala sampai di atas. Dan juga istrinya mengusir dia. Dan juga teman-temannya juga menganggap bahwa dia adalah manusia berdosa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan contoh kehidupan. Ketika seorang sakit, penderitaan sakit yang tak kunjung sembuh. Ketika orang usaha bangkrut atau gagal, kadang-kadang orang sekitarnya cepat sekali menghakimi. Pasti dia kurang berdoa, pasti dia kurang beriman, atau ada dosa yang tersembunyi. Padahal Tuhan bisa memakai penderita itu untuk memurnikan iman orang itu. Supaya membuka jalan yang baru. Supaya orang melihat melalui penderitaan dia. Waktu dia dipulihkan, orang bisa melihat Tuhan memberkati dia sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kasih Tuhan. Di ayat ketiga, penderitaan sebagai panggung kemuliaan. Bukan dia atau bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus menegaskan bahwa penderitaan orang buta itu bukan hukuman. Melainkan rencana ilahi dari Tuhan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang kita tidak mampu masuk ke dimensi itu. Ya saudara, penderitaan kadang-kadang itu bukan sesuatu hukuman. Penderitaan itu karena diizinkan Tuhan untuk menderita. Supaya orang itu bisa melihat kemuliaan Allah. Kalau tidak ada penderitaan, orang itu selama itu buta. Ada rencana Allah buat kita semuanya, saudara kasih Tuhan. Kita contoh dari Alkitab. Yusuf dijual ke Mesir. Bukan karena dosa. Tapi agar melalui penderitaan, Tuhan menyelamatkan banyak orang di Mesir. Tuhan memakai Yusuf. Saudara, di kitab Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah meleka-leka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah meleka-leka untuk kebaikan. Nah saudara-saudara, semua saudara Yusuf itu menjahati Yusuf. Tetapi Tuhan yang mereka-reka kebaikan para Yusuf. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan contoh satu kehidupan. Seorang anak muda kehilangan penglihatan dalam kecelakaan. Dia marah pada Tuhan karena dia tidak bisa melihat lagi. Dia menganggap hidupnya tidak berguna lagi.
Tapi kemudian dia coba belajar piano dan melayani pujian-pujian di gereja. Dan ia berkata, kalau saya tidak buta, saya mungkin tidak pernah mengenal Yesus seakrab ini. Dari gelap matanya, lahirlah terang dari imannya. Dan terus dia bermain piano dan melayani Tuhan dengan puji-pujian. Kadang-kadang Tuhan tidak menjelaskan penderitaan kita, tetapi memperlihatkan kemuliaannya melalui penderitaan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat keempat, selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kata selama masih siang, Yesus mengingatkan bahwa waktu pelayanan terbatas. Ketika ada malam di mana kesempatan sudah berakhir. Selama masih terang, kita masih diberikan kesempatan. Selama kami masih hidup, kita diberi kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau sudah malam, sudah gelap, maka berakhirlah semuanya akan selesai. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam contoh Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus tidak menunggu waktu yang lebih baik untuk memberitakan Injil. Bahkan di penjara pun ia bernyanyi. Dan kepala penjara pun bertobat. Paulus tahu waktu sangat berharga. Saudara-saudara, dia tidak pernah mensia-siakan waktu begitu lewat. Di mana dia ada, selalu pikiran dia adalah memberitakan Injil. Baik dia waktu makan, baik dia waktu minum, baik dia waktu berkumpul sama orang, baik pun dia melakukan aktivitas, baik pun dia di dalam komunitas, baik pun dia keadaan duduk, selalu pikirannya adalah bagaimana caranya untuk memberitakan Injil. Seluruh pikiran dari Paulus adalah memberitakan Injil. Maka Paulus sangat bisa menghargai waktu. Kan di dalam seluruh hidup Paulus, dia sangat menghargai bahwa Yesus ada dalam hidup dia. Dia sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat menjunjung tinggi. Dan sangat-sangat di pikirannya hanya Yesus ada dalam hidupnya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita berapa banyak orang menunda pelayanan. Nanti saja kalau sudah sukses saya akan melayani. Nanti kalau saya sudah pensiun saya akan aktif di gereja. Padahal mungkin siang kita sudah hampir habis. Yesus berkata, lakukan sekarang selagi masih ada kesempatan. Selalu kita menunda. Kita lebih mengutamakan duniawi kita daripada kita melakukan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksud buta rohani. Nah saudara-saudara, orang buta tidak bisa melakukan pelayanan. Dia pasti akan mendahului duniawi dia daripada pelayanan. Kalau orang yang mau dalam pelayanan, karena orang punya mata dicelik, mata terbuka. Sehingga dia lihat terang. Maka dia seluruh hidupnya adalah Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam seluruh pikirannya, begitu berarti Tuhan ada dalam hidupnya. Begitu berarti Tuhan memberi kesempatan dia melayani. Jika konsep ini ada dalam hidup kita, maka saudara-saudara tidak akan buta. Saudara akan jadi terang. Mata saudara akan melihat. Ayat kelima, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus tidak hanya menyembuhkan mata fisik, tetapi menjadi terang bagi seluruh keberadaan manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di dalam Injil Yohanes 4. Ia menerangi hatinya. Yang wanita perempuan Samaria yang gelap, yang dosa, yang merasa malu. Wanita bersaksi kepada seluruh kampungnya. Dia percaya bahwa ini adalah Tuhan. Maka terang Tuhan menyertai perempuan Samaria. Sehingga satu kota orang Samaria semua bertobat. Terang Kristus bisa mengubah seorang berdosa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Tetapi ketika wanita itu mengaku bahwa engkaulah adalah Tuhan. Ketika wanita itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Seluruh pikiran wanita Samaria ini berubah total. Sehingga dia mempunyai api Kristus yang luar biasa untuk mensaksi kepada semua kampung. Karena Yesus tahu siapa perempuan Samaria ini. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan penjelasan kepada saudara. Siapa saudara semua pada hari ini?
Tuhan tahu saudara siapa. Karena Dia menciptakan saudara. Dia memberikan saudara hidup dalam dunia ini. Dia memberikan nafkah kepada saudara. Dia memberikan makan kepada saudara. Dia memberikan jalan kepada saudara. Dia tahu saudara siapa. Pada akhirnya, saudara juga akan bersama Dia. Karena Dia sudah berjanji, barang siapa yang percaya kepada Aku dan setia kepada Aku, mengikuti setiap ketetapanku dan takut akan Aku, maka dia akan bersama Aku di surga selama-lamanya dan hidup kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ada seorang pria mantan pencandu narkoba yang hidupnya rusak karena narkoba. Pas saat ia mengenal Yesus, hidupnya berubah. Ia kini melayani di panti rehabilitas narkoba untuk menolong orang lain yang keluar dari kegelapan yang sama seperti dulu dia. Yesus bisa benar-benar menjadi terang dunia dalam diri kita. Dan asal kita mau dipakai Tuhan. Itu ada kesempatan. Selama masih siang, kita punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sudah malam, sudah selesai, maka saudara tidak punya kesempatan. Betapa mengerikannya. Ketika malam terjadi, saudara mau melayani, sudah tidak ada kesempatan. Saudara akan dilempar ke dalam neraka. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Di ayat 6 dan 7. Mujizat terjadi melalui ketaatan. Lalu Yesus meludahi ke tanah. Dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu menggoreskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata, pergilah basuhlah dirimu di kolam Siloam. Saudara kasih Tuhan. Ini sesuatu yang tidak masuk logika. Orang buta itu adalah orang yang buta sejak lahir. Berarti di dalam matanya tidak ada biji mata. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia bisa menciptakan ulang. Manusia terdiri dari debu dan tanah. Maka Tuhan memakai tanah untuk menciptakan ulang kepada orang buta tadi. Sehingga Tuhan memakai tanah dengan ludahnya, kemudian diaduk, kemudian ditempelkan kedua matanya. Ketika orang buta itu pergi basuh dirinya ke kolam Siloam. Jadi mata biji yang tidak ada diciptakan Tuhan atau diulangi penciptaan jadi ada. Tuhan bisa saja menyembuhkan dia seketika, tetapi ia ingin orang buta itu taat. Mujizat sering menunggu di ujung ketaatan yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Dia suruh pergi aja di kolam Siloam. Siloam artinya dia diutus. Dengan sangat simpel, orang itu buta taat. Maka orang itu yang awalnya tidak punya biji mata, akhirnya diciptakan oleh Tuhan ulang. Menjadi punya biji mata. Akhirnya bisa melihat. Saudara kasih Tuhan. Di dalam Alkitab, Naaman, panglima Aram, ketika dia disuruh oleh Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan. Ketika dia suruh oleh Nabi Elisa mandi di sungai Yordan 7 kali. Ketika dia disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Itu ada di 2 Raja pasal 5. Naaman hampir menolak. Karena merasa perintah itu terlalu sederhana. Karena dia kusta. Dia ingin Elisa itu memakai tangannya mengurapin dia. Tetapi Elisa menyuruh dia pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Yang perintah yang sangat sederhana ini, Naaman sempat berpikir dengan logika. Bagaimana bisa aku sembuh? Tetapi Naaman belajar untuk mengalahkan logika dia. Maka dia belajar taat. Dia mengikuti perintah Elisa. Dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Akhirnya kulitnya menjadi tahir. Ketaatan akan membuka mujizat terjadi, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan kuasa contoh saudara dalam kehidupan. Banyak orang ingin mujizat besar, tapi menolak langkah-langkah yang kecil. Tuhan selalu memakai langkah-langkah kecil untuk kita melihat mujizat. Bukan suruh kita melihat langkah-langkah besar. Tuhan kadang berkata, minta maaf dulu dong sama saya. Bagaimana dengan saudara? Saudara tidak mau lakukan.
Tuhan kadang berkata, minta ampun sama dia. Kadang Tuhan suruh kita minta ampun kepada orang yang menjelekkan kita. Minta ampun kepada orang yang mengerjakan kita. Minta ampun orang yang memusuhi kita. Itu sangat sederhana, tapi kita nggak bisa lakukan. Atau Tuhan suruh kita minta maaf kepada orang-orang yang memusuhi kita. Tuhan suruh kita minta maaf kepada orang-orang yang telah menjelekkan kita. Kita tidak bisa lakukan. Percayalah, meskipun kita belum mengerti, pada saat kita taat, Tuhan akan bekerja. Seperti orang buta itu, dia pergi ke kolam silam dan kembali dia bisa melihat. Saudara, tidak ada satupun yang mustahil. Bagi Tuhan, segala bisa dilakukan. Bahkan dia bisa menciptakan ulang. Dalam seluruh pikiran kita dan hati kita, bukan Tuhan yang kita utamakan, tapi diri kita yang kita utamakan. Maka kita sulit melakukan langkah yang kecil ini. Saudara kasih Tuhan, pada ayat 89, perubahan yang tak terbantahkan. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, setelah orang buta itu sembuh bisa melihat, ia berubah total. Dulu dia duduk di pinggir jalan, sekarang dia berjalan dengan mata terbuka. Dulu dia pengemis, sekarang dia bersaksi di mana-mana. Dia buta, sekarang bisa melihat. Orang-orang bingung, tapi ia berkata dengan yakin, benar, aku ini. Nah saudara, orang mencurigai semuanya. Tetangga juga mencurigai, dan orang-orang juga mencurigai karena orang kenal dia pengemis yang buta. Sekarang dia bisa berjalan kemana dengan mata buka. Benar aku ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan pandangan, contoh dalam kehidupan. Banyak orang yang dulunya hancur. Banyak orang hidup ada pencandu narkoba. Banyak orang hidup kadang-kadang jadi penipu. Mungkin ada juga yang jadi pelacur. Bahkan ada yang jadi narapidana. Kini menjadi hamba Tuhan. Dunia bertanya-tanya, benarkah dia berubah? Dia dulu kan hancur. Dan dia dulu kan narkoba. Dia kan dulu penipu. Dia dulu kan pelacur. Dia kan narapidana dihukum. Sekarang jadi hamba Tuhan. Apakah bisa percaya? Nah saudara, inilah yang harus kita tegaskan. Yang tidak boleh terbantah oleh orang-orang. Karena saudara diubah bukan karena saudara bisa. Karena Kristus ubah saudara. Saudara berjawab kepada orang semuanya. Memang betul, aku ini yang dulu hancur. Aku ini adalah dulu pencandu narkoba. Aku ini adalah penipu. Aku ini adalah pelacur. Aku ini adalah narapidana. Tetapi hari ini aku bukan berceritakan tentang apa yang terjadi dulu. Tapi aku bersaksi atas kemuliaan Tuhan yang mengubah aku. Sekarang aku mau memberitakan kemuliaan Tuhan. Saudara, dan mereka akan menjawab, orang buta itu, ya akulah itu. Tetapi sekarang aku melihat, orang berdebat dengan dia, tetapi dia tetap mengatakan, aku ini dan aku tidak berubah. Dulu aku miskin, dulu aku pengemis yang selalu di pinggir jalan. Sekarang aku bersaksi bahwa Tuhan membuka mataku. Jadi tidak ada mustahil. Sekarang aku bersaksi kemuliaan Tuhan menyertai aku. Sekarang bersaksi aku dipakai Tuhan untuk memberitakan firman. Untuk membawa semua saudara-saudaraku yang hancur, bercandu, yang gagal, yang juga pelacur maupun narapidana. Untuk membawa mereka kembali untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Mereka juga akan mengalami seperti saya. Kalau mereka mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Seperti apa yang disaksikan orang-orang yang dulu. Sekarang sudah berubah. Banyak saya lihat. Orang suka klaim, itu orang dulu. Ini orang penipu. Ini orang gak benar. Kita jangan percaya dia. Saudara bukan percaya dia. Saudara percaya Tuhan. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan bisa mencipta ulang. Jadi tidak ada satupun yang mustahil. Tuhan juga bisa ubah saudara. Kenapa saudara tidak buka hati untuk diubah Tuhan? Saudara, apa yang kita bisa aplikasikan rohani di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 9 ini? Yang pertama, Yesus melihat
kita bahkan dalam keadaan yang paling gelap. Saat orang lain menolak, Tuhan tetap melihat dengan kasih kepada kita. Nomor satu. Yang kedua, penderitaan bukan akhir, melainkan awal dari rencana Allah yang besar. Yang ketiga, ketaatan akan membuka jalan untuk melihat mujizat. Ketaatan akan membuka jalan kita untuk mengalami mujizat. Kadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tapi mengubah kita melalui ketaatan. Yang keempat, perubahan hidup adalah kesaksian yang besar. Perubahan hidup adalah kesaksian terbesar. Dunia tidak bisa menyangkal hidup yang diubah oleh Yesus. Dunia tidak bisa menyangkal hidup yang diubah oleh Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita ambil kesimpulan dalam khotbah ini. Yesus tidak hanya membuat mata buta itu melihat. Ia mencipta ulang seluruh hidup orang buta itu. Baik dengan mata, jiwa, pikiran, dan semuanya dia mencipta ulang. Kedua, dia mencipta ulang. Dia mencipta ulang. Begitu juga kita. Ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan akan mengubah kita dari gelap menjadi terang. Dari ciptaan lama mengganti dari ciptaan baru. Maukah saudara menjadi ciptaan baru Tuhan? Saudara harus katakan, Yesus Kristus sangat berarti buat aku. Seluruh pikiranku harus ada Yesus. Seluruh jiwaku ada Yesus. Maka saudara yang awalnya tidak melihat akan melihat. Dan Tuhan juga melihat saudara. Tuhan Yesus juga melihat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan bisa menciptakan ulang. Dan seluruh kehidupan kita yang lama menjadi baru. Orang yang buta sejak lahir. Dia gak punya biji mata. Tapi Tuhan menciptakan ulang, memberikan dia biji mata. Jadi tidak ada satupun yang mustahil buat Tuhan. Sehingga orang buta itu dulunya adalah pengemis di pinggir jalan. Sekarang dia bersaksi di mana-mana untuk memuliakan Tuhan. Orang sering sekali mencurigai kita. Mungkin kita hari ini ada dulu orang yang tidak baik. Kurang benar. Ayo kita belajar sekarang menjadi orang yang benar. Bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan bukan memberitakan siapa kita, memberitakan siapakah Yesus sebenarnya. Yang menyelamatkan kami, dimati di kayu salib untuk membawa kita hidup kekal. Kami percaya Tuhan ubahkan hidup kita jadi manusia baru, yang diciptakan baru. Kami manusia yang penuh dengan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga di mana-mana kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, tidak ada orang yang bisa ciptakan ulang kecuali Tuhan. Apapun keadaan yang ada itu nyata. Apapun kondisi keadaan dalam kehidupan kita, ya itu nyata. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, kita mau di pikiran kita, hati kita, bahwa Yesus sangat berarti buat kita. Kita terus-menerus menyerahkan hidup kepada Yesus dan mengikuti setiap perintahnya. Maka semua kenyataan, semua yang tidak ada, bisa diciptakan ulang jadi ada. Ayo saudara, jangan merasa bahwa tidak ada memperhatikan saudara. Jangan merasa bahwa dunia buang saudara. Tuhan melihat saudara, asal saudara mau datang kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.